Jadi ini podcast pertama kami. Jadi karena perdana ya, ini tuh sangat spesial. Kita mendatangkan tamu istimewa, tentunya hanya di podcast Ngalor Ngidul. Oke, bolehlah perkenalkan dulu gitu biar sesuai dengan pepatah. Apa nih kita? Tak kenal maka tak sayang. Udah kenalan malah ditinggal. Oke, back to the topic. Oke. Perkenalkan, saya Nurmala Sari. Halo, saya Tiffany Valaska. Kan kalian kan jadi mahasiswa tuh pernah nggak sih ngerasa bosen? Nah, terus pas bosen ini kalian nih cari cara buat menghiburkan dirinya tuh apa? Ya pastinya kalau misalnya ditanya rasa bosen tuh kita semua juga pernah ya ngerasain bosen, apalagi kesepian. Feeling lonely banget nih. Aduh. Ngomong-ngomong tentang kesepian nih, kan di sini lagi kayak lagi marak-maraknya banget kayak ngerasa feeling lonely tiap malam, kayak pengen ditemenin, kayak harus banget gak sih sekarang tuh kayak sih sleep call mulu gitu. Iya. Pernah gak sih kalian begitu? Tiap hari Pernah. tuh ya. Rumah itu tiap hari. Tiap hari kan. Itu kalian sleep call-nya tuh benar-benar sama apa sih, partner yang udah pernah ketemu atau yang belum pernah ketemu kayak virtual gitu? Dari pengalaman saya mah saya belum pernah ketemu ya. Oke. Saya kan saya kenalnya itu dari media gitu, jadi belum pernah ketemu. Media. Tapi tetap ditemenin gitu lah. Oke, media apa tuh? Dapat dari mana? Siapa tahu nyobain gitu. Belum terima ya. Saya tuh dapetnya dari Anonymous. Berarti itu sifatnya kita nggak tahu dia cewek atau cowoknya gitu. Iya betul, nggak tahu. Terus bisa tahu kita dapat cowoknya tuh gimana biasanya awal mulai? Kan kita kayak ngobrol-ngobrol biasa, nanya kan di situ kan kayak kalau misalnya udah dapet kan langsung pindah kan. Nah kita tuh kayak setelah itu tuh tukeran WhatsApp gitu, ID gitu. Abis ke ID kan ke WhatsApp, nah kita tuh terus baru deh kayak kenal-kenalan gitu. Oke. Terus rasa nyamannya tuh dari mana? Nah, ngebangunnya. Sedangkan kan yang namanya orang butuh banget nggak sih untuk ketemu gitu, sekedar jalan lah sekedar jalan kayak misalkan cuma kayak makan di pinggir jalan atau yang penting ketemu gitu intinya. Nah, sedangkan virtual kan ya itu gimana kita nggak maksudnya kayak nggak selalu kita ketemu, bahkan bisa dikatakan itu beda ya dengan LDR. Kan kalau LDR itu masih bisa Ketemu gitu, awalnya. virtual tuh kan jangkauannya luas banget ya sampai beda pulau gitu. Gimana ya membangun rasa kenyamanan? Sebenarnya kalau misalnya ditanyain rasa nyaman ataupun enggaknya, itu datang secara tiba-tiba ya. Karena Betul kan banget. pastinya kita juga awalnya mungkin ragu, apalagi dengan adanya media masa ini kan kita pasti ketemu nih dengan berbagai banyak orang gitu loh. Terus nggak mungkin juga kita cuma kenalan itu, mungkin ada yang kenalan cuma 1 bulan 2 bulan bisa secara langsung apa ya ketemu, tapi ada juga yang kayak nanti tunda gitu. Kalian itu tim yang nunggu 3 bulan dulu atau langsung aja gas? Kan biasa sekarang tuh kayak harus nunggu 3 bulan dulu biar tahu nih Percaya. love bombing atau enggak nih orang nih gitu. Tentunya kan kita nunggu dulu gak sih, kayak kita lebih kenal dulu nih sifatnya kayak gimana, jangan langsung ketemu nanti yang ada itu lebih membahayakan kayaknya. Kalau apalagi kan media massa tuh kenal dengan dunia tipu-tipu ya. Iya, Berarti betul. kita nggak tahu nih apa yang ditampilkan di sosial media itu belum tentu Nyata. sesuai Sesuai dengan dengan realnya gitu. Ini perkembangan kan sekarang kan kalau misalkan itu tuh kayak ngirim pesan atau misalnya ngabarin keluarga yang rumahnya jauh, jalan lagi di mana, itu kan gampang kan. Iya. WhatsApp tinggal call, video call gitu kan. Kalau dulu kan kayak gaya zaman pacarannya tuh kayak agak lebih effort gak sih dibanding sekarang. Betul, Iya. betul. Apalagi kalau misalkan rumahnya jauh kayak kita ketemuan di mana. Iya, kita harus nyamperin dulu gitu, kalau nggak lewat telepon kamu dulu kayak butuh koin dulu. Iya. Ngasih surat lewat ke pos dulu gitu. Effortnya dibilang lebih gitu ya. Iya. Ngomong-ngomong effort, menurut kalian tuh kan kalau misalkan kita pacaran dilihat nih, kan kita tuh bisa langsung tahu gitu effort cowok tuh gimana gitu. Nah ini kan virtual gitu.
misalkan kita lagi ngambek nih, kalau relate kan kayak salah satu effortnya kan dengan kayak Dibujuk, nyamperin, disamperin, samperin. Nah sedangkan virtual kan nggak bisa gitu. Kata siapa kak? Bisa dong, kan sekarang tuh zamannya zaman di era digital gitu kan, media massa tuh semakin pesat, jadi kayak misalnya kayak lagi ngambek tuh bisa dong, kalau emang cowoknya ada event gitu kan kita bisa di GoFood gitu. Iya, bisa dikirimin langsung gitu tanpa ketemu. Oh gitu, berarti cukup dengan makanan doang nih kita langsung Ditinggal dulu. Iya, gitu. Bisa jadi gitu sih. Atau dibujuk telepon dulu terus Bisa. di gotin gitu. Atau mungkin dinyanyiin lewat Oh, video kan call iya, juga bisa. gentrengan. Iya. Iya sih, benar-benar. Berarti sama-sama effort lah Iya. ya caranya ya. Oke, apa lagi ya? Kira-kira dengan maksudnya kayak kalian kan udah ngerasain nih virtual ini. Berarti kalian tuh ngejalanin tuh kayak happy aja gitu, kayak nggak ada apa ya? Kayak Ini enggak sih nggak ada curiga gitu. kayak rasa takut gitu, Iya, rasa takut sebenarnya kayak kalian ditipu. cuma ya ternyata kalian punya selingkuhan, ternyata dia di sana udah punya pacar gitu. Pernah nggak sih mikir-mikir kan kalau kita mencoba hal itu kan pasti ada impactnya ya, maksudnya impactnya gitu, apalagi kan itu melibatkan perasaan ya, perasaan perempuan kan sensitif gitu. Gimana ya? Kalau misal ditanya masalah itu pasti pernah ya mikir kalau misalnya pasangan kita takutnya Gimana Iya. di luar sana. takutnya di sana dia juga punya pasangan lain selain kita, seperti yang tadi Nagita bilang kan, kalau misalnya kita pacarannya secara apa ya secara real, terus juga lingkungan kitanya mungkin secara virtual, nah itu pasti dong punya apa sih overthinking lah ya sebagai pasangan gitu. Tapi ya itu kembali lagi ke pasangannya sih, sebenarnya benar-benar sayang atau enggaknya. Dari hal kayak gitu bisa mengganggu fokus kalian bisa selama kuliah gitu kan, overthinking tuh apalagi kan belum sama apa namanya masalah yang lain gitu. Ada pribadi deh. Iya sih, tapi bener loh kalau misalnya kita aja tuh udah pusing ya gitu sama Tugas-tugas tugas kuliah. kuliah kita, ditambah kita punya pasangan yang di luar dari kota kita kan pasti ya nambah pusing juga gitu, apalagi kalau misalnya ada permasalahan gitu kan. Terus apalagi kalau misalnya apa sih sekarang kurangnya berkomunikasi, nah itu kan bisa aja tuh bikin kita merasa kayak thinking lah, terus kayak kita jadinya fokus kita keganggu gitu loh, kebagi dua. Oke. Ngomong-ngomongin overthinking nih, kan banyak nih ya orang yang ngejalanin hubungan kayak gitu. Dia kan katanya overthinking nih, takut cowok yang gimana-gimana gitu. Nah, kenapa dengan rasa kayak ragu, overthinking ini kenapa kayak tetap ngejalanin gitu, padahal kalian tuh ngerasain tuh tetap sendiri juga. sendiri juga, overthinking juga gitu. Karena susah lepasnya gitu. Orang bilang tuh susah lepasnya sama yang virtual. Karena kan kita tuh ada rasa kenyamanan gitu loh kak, kan ngebangun kenyamanan tuh enggak gampang, jadi mungkin karena ya rasa kenyamanan itu dan rasa kasih sayangnya tuh berbeda. Mungkin kayak cowoknya sengaja ngebuat nyaman biar dia nggak pergi gitu. Iya. Jadi kan kalau misalkan kalian dijadiin second choice gitu, terus iya kan, bener kan? Iya. Maksudnya kayak harus tetap dibikin nyaman gitu lah, Iya. biar kayak stay terus gitu sama aku gitu. Bahkan kan kayak biar kalian tuh kayak aduh nggak bisa kalau kan. Oke, ngomongin hal-hal yang berbau virtual berarti ini ya. Ada nggak sih, kalian tahu nggak gitu kayak dating virtual? Oh, Tahu, Pengalaman. Sepertinya sudah merasakan ya. Boleh diceritakan? Spill. Mungkin banyak ya yang sering kita temui gitu loh, entah dari sekitar kita maupun yang secara gak langsung lah ya gitu. Dengan adanya dating apps itu kan seperti Instagram, mau apa? Tinder. Oh iya. Omi. Wah itu pasti banyak gitu. Micet termasuk nggak? wah, waduh. Termasuk kan, tapi Iya. Masuk, Termasuk. iya. ya udah lanjut. Ngomong-ngomong nih kan katanya ketemunya nih kan lewat Anol, terus kan itu kan cakupannya kita nggak tahu nih dia dari orangnya tuh kayak sejauh mana dia tinggalnya, atau beda pulau atau gimana.
Tapi katanya pernah dengar tuh aku tuh dari ada namanya bot apa sih Leomatch kalau nggak Iya. salah, itu kan kayak cakupannya lebih dekat tuh kayak orang-orang sekitar kita. Itu pernah nggak kalian nyobain? Aku pribadi juga pernah main kayak bot-bot gitu. Sama Gimana di tuh Kak Leomatch rasanya juga. Kak? Barangkali sama. Enggak, beda cakupannya tuh kayak kota sendiri gitu lah. Bisa dibilang kayak tadi satu kabupaten. Iya, gitu. Leomatch juga kan. Iya, tentunya masih di aplikasi Telegram juga. Ya seru sih bisa mengenal banyak orang. Cuma aku tuh agak-agak ilfil gitu. Kenapa Kak? Karena kan kalau main kayak gitu kayak harus banget kita upload foto gitu. Kayak satu foto nih terus di bawahnya tuh kayak harus kasih nama lah ini ya. Padahal tahu lah, maksudnya kayak nggak harus pakai nama kita gitu. Itu kayak ilfil aja. Tapi rata-rata emang kalau apps dating juga kayak gitu, Iya, dating apps tuh kayak gitu. Iya, maksudnya kayak aku nggak paham banget gitu loh. Jadi tuh kayak ini tuh kayak ya agak ilfil aja nggak tahu kenapa gitu. Tapi pernah coba main nggak kayak sampai chattingan gitu? Eh, pernah sih, tapi itu beda bot kan, itu yang Oke. jangkauannya lebih luas. Anon ya. Iya, Iya, betul. Pernah itu dapet kayak ya kayak seru sih ketemu banyak orang dengan pastinya kayak gaya komunikasinya tuh berbeda-beda gitu. Iya, betul. Bener kan? Betul. Pernah nih kayak dapet gitu kan, udah kayak tapi cuma mutualannya tuh lewat Telegram aja, Oh, nggak sampai WhatsApp. move ke WhatsApp, IG. No. Iya kayak seru sih di situ kayak punya teman baru gitu kan, teman baru. Tapi ada juga hal-hal yang menurut aku tuh kayak sensitif gitu. Yang kayak akunya sendiri tuh harus was-was Iya, gitu. Gitu sih kalau aku. Ini nggak sih kalian main Twitter nggak? Main. Pernah nggak sih kan kalau di Twitter tuh rame sama yang boyfriend rental? Oh, yang Pernah bayar nyobain? itu? Iya, pernah nggak nyobain? Belum sih, cuma pernah dengar-dengar katanya kalau misalnya kayak gitu tuh bayar ya, entah misalnya 3 hari itu berapa ribu kalau nggak salah, pernah dengar tuh cuma 25.000, seminggu itu bisa kayak 35.000. Nah itu jadi kayak sebenarnya yang hal-hal kayak gitu juga dipertanyakan sih, itu tuh sebenarnya bener-bener apa kayak Real. ya real itu beneran cowok atau itu cewek. Oh, jadi itu apa namanya rentalnya tuh kita nggak yang satu dom, tapi beda dom. Jadi kayak Beda. kayak virtual gitu. Iya, tetap Cuma kayak buat virtual. ngomongin kayak chatting, callan gitu doang. Oke. Nah berarti itu bisa dikatakan peluang pekerjaan ya sih? Iya bisa, bisa kan yang hasil uang. Yang penting kan hasilin duit Waktu gitu. bulan puasa kan ada nongol tuh price list buat ngomong Iya. sapu, Iya. kayak gitu kan. Nah, kamu udah nyoba ya kayak? Enggak. Berarti emang Gen Z ini feeling lonely. Iya, betul. Nggak Dengan mau gitu ya, kesepian. nggak mau ditinggal sendiri gitu. Pokoknya harus ada yang nemenin lah gitu. Apalagi kan kalau di Twitter tuh kayak banyak nih kan akun macam-macam akunnya tuh kayak fan account, Iya. cyber account, alter account, Ah, kayak gitu banget. kayak biasanya kalau di CA nih biasanya rame tuh kayak misalkan kita nyari trialan gitu. Jadi kayak pacaran tapi cuman dikasih batas waktu kayak cuma 3 hari, 2 hari kayak gitu. Nah itu juga sebenarnya dipertanyakan gak sih sama kalian, kayak ada loh yang secara nggak langsung dengan kita trial itu bisa sampai kitanya juga ikut jatuh cinta gitu loh. Tapi secepat itu emang bisa. Iya, makanya itu kenapa? Menurut aku pribadi ya untuk kayak ngejalin hubungan itu kan pastinya kita tuh harus serius gitu. Iya. Itu hanya untuk orang yang mau main-main Iya. istilahnya. Biasanya kayak gitu tuh yang orang-orang yang butuh afirmasi nggak sih? Biasanya kan kalau anak-anak itu kan apa ya, bukan anak-anak kayak gitu sih, anak-anak CA tuh kayak orang itu sweet banget tuh. Iya. Sweet banget tuh. Sweet banget gitu kan, kayak pokoknya tuh word of affirmation banget anaknya. Iya. Typingnya tuh kayak wow banget gitu. Jatuh cinta lah ya. Pastinya kayak dengan typing yang seromantis itu kan ngebuat kita tuh merasa nyaman gitu. Nah kayak pernah nggak sih kayak kita ngerasa nyaman nih, udah nyaman kayak kita percaya nih, terus tiba-tiba kita dijadiin second choice, karena kan bisa aja itu kan tempat Iya. istilahnya tuh kayak perselingkuhan dimulai. Iya, Iya, bener. betul. Biasanya Bener. Betul. Biasanya kalau yang punya pacar real life, kalau selingkuh itu pacar satunya tuh virtual. Rata-rata. Iya, Iya. tahu nggak sih? Betul. Iya dong. Kalau misalkan yang pacar real life-nya lagi sibuk nih, dia lagi pengen ditemenin, ada pacar virtual ya. Bisa lah sleep call dan Gitu. Berarti Kayak gitu juga ada sisi negatif sama positifnya Iya, juga. iya.
apalagi misalnya kita dapat teman-teman yang kayak di kota banget nih, pergaulan tuh kayak udah tahu banget, kayak hal tabu yang tadinya tabu jadi nggak tabu lagi, tuh kayak ngeri sih menurut aku. Ya, buat kita yang maksudnya Masih, kayak iya. belum terbiasa Iya, ya. benar. Berarti emang sedahsyat itu ya. Tapi menurut kalian ya adanya aplikasi kayak gitu tuh membahayakan gak sih buat Gen Z gitu? Ada sisi bahaya sama enggaknya sih, kayak keuntungannya juga kita kan jadi kayak punya teman dari luar-luar gitu kan. Terus juga misalkan kalau misalkan mereka dari bukan dari Cirebon nih, kayak pulau lain gitu, luar pulau, jadi kayak dapat kultur-kultur baru gitu, Iya, bisa belajar budaya dari baru. situnya tuh. Iya, Iya, Terus juga kan kayak bisa nggak sih dijadikan teman buat kayak sharing, misalnya kita Iya. dapat temen nih yang misalkan dia apa ya, misalkan dia tuh orangnya kayak independen gitu, kayak kita kan bisa jadi belajar gitu. Gitu, Kak. Terus juga kalau nggak salah di aplikasi Telegram itu tuh bukan hanya tentang buat kita Cara nyari kesenangan doang ya. tapi juga ada loh kayak kita yang cari informasi tentang beasiswa maupun itu kayak pekerjaan kita. Nah Iya, itu tuh bisa biasanya di vlogger banyak di iya Telegram. di Telegram biasanya. Tapi Telegram juga ada sisi negatifnya. Biasanya kalau film-film tuh. Ya, bajakan film-film Iya, bajakan. bajakan. Nah, sebenarnya nggak boleh ya kita. Iya, nggak boleh. Cuma oke, pasti dengan kayak adanya media massa, salah satunya tuh kayak aplikasi dating itu selain menambah apa namanya, menambah teman, relasi. relasi juga, kita juga pasti adalah hal-hal negatif. Kayak salah satunya bisa jadi kayak penipuan ya, yang ada di sosial media gitu kan. Ya buat aku pribadi sih kayak harus lebih apa ya namanya, Hati-hati. lebih hati-hati lagi lah kalau misalkan. Terus kalau misalkan mau nyoba-nyoba kayak buat kayak gitu, kayak kita pinter-pinter aja gitu, Ya, pilih-pilihnya. pilih-pilihnya gitu, jangan sampai kayak kita terbawa arusnya gitu. Terlibat kitanya. Iya. Intinya sih lebih berhati-hati aja, jangan terlalu percayalah sama dunia Virtual. ya dunia virtual kayak gitu. Kita ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Tuh. Banyak kok sisi positif dari virtual ini Benar. tuh, banyak ya itu seperti pertemanan, kita bisa mengenal budaya-budaya lain gitu. Berarti tidak selamanya yang virtual itu tidak baik. Iya, betul. Pasti ada hal positifnya juga. Oke guys, ini kan udah cukup lama ya kita berbincang-bincang. Asik lah, seru gitu, kita kedatangan tamu yang pastinya juga kayak menambah wawasan pribadi aku sendiri sih. Jadi mereka share pengalaman mereka selama menggunakan aplikasi dating gitu. Iya. Ya kan, ya mungkin sampai sini aja sih ya. Kayak makasih banget buat Kak Mala, Kak Ika udah mau nyempetin hadir di podcast ini. Udah mau sharing-sharing juga tentang pengalaman kalian. Lain kali ya kita bisa lah collab lagi. Iya. Boleh. Ya udah guys, mungkin sampai di sini aja sih podcast kali ini. Ditunggu podcast selanjutnya. Tetap di podcast Ngalor Ngalor Ngidul.